Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang super menarik. Kita akan membandingkan dua dunia yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi ada peternakan pabrik skala masif yang mungkin udah sering banget kalian dengar. Tapi di sisi lain, ada revolusi peternakan premium yang luar biasa inovatif. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat langsung gimana sih sebenarnya makanan berkualitas tinggi itu diproses sampai bisa tersaji di piring kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Coba kalian bayangin angka ini, 34,4 miliar. Yap, menurut data FAO tahun 2023, itu adalah jumlah ayam yang dipelihara di seluruh dunia saat ini. Angka yang benar-benar gila kan? Tapi realitasnya lumayan bikin miris. Sebagian besar dari miliaran unggas ini hidup berdesak-desakan, terkurung di ruang sempit yang percaya atau enggak, ukurannya bahkan nggak lebih besar dari selembar kertas A4. Coba bayangin ngabisin seluruh hidup kalian di kondisi sesempit itu. Nah, untuk ngebahas fenomena ini, kita punya roadmap yang lumayan seru hari ini. Kita akan mulai dari kandang versus kebebasan alami pegunungan. Terus, kita bakal lihat membesarkan ayam premium dataran tinggi. Lanjut ke ekonomi peternakan bebas. Habis itu kita terbang menyeberang benua untuk bahas ledakan industri kambing Amerika. Ngomongin soal susu, predator, dan jazz. Dan terakhir, kita tutup dengan harga sebenarnya dari kualitas. Oke, mari kita mulai bagian pertama, kandang versus kebebasan alami pegunungan. Di sini kita akan lihat dua realitas yang benar-benar kontras. Kalau kita bandingin perbedaan rasa, nutrisi, sampai realitas hidup mereka tuh jomplang banget. Ayam kandang itu ibarat mesin produksi loh. Mereka dipaksa bertelur sampai 300 butir setahun dalam kondisi yang super keras. Tapi, coba bandingin sama si ayam gunung ini. Mereka hidup bebas, nyari makan secara alami di ketinggian 800 sampai 1.500 meter. Memang sih, mereka cuma ngasilin sekitar 100 sampai 120 telur aja per tahun, dan ukurannya juga lebih kecil, sekitar 40 sampai 45 gram. Tapi, karena mereka aktif banget dan makannya jagung organik, daging yang dihasilkan itu kuning dan beraroma khas banget. Belum lagi telurnya, wow, kandungan omega 3, vitamin, dan mineralnya jauh lebih tinggi. Ini benar-benar definisi kualitas mengalahkan kuantitas. Jadi pertanyaannya, kenapa ini penting? Kuncinya ada di angka ini. Studi kesejahteraan hewan secara global nunjukin kalau ayam yang dilepas liarkan itu ngalamin 57-70% lebih sedikit rasa sakit dan penderitaan dibandingin yang dikurung. Poin ini benar-benar krusial, dan fakta mencolok inilah yang bikin Uni Eropa sampai merencanakan pelarangan total untuk penggunaan kandang baterai di tahun 2027 nanti. Nah, itu ngebawa kita ke bagian kedua, membesarkan ayam premium dataran tinggi. Gimana sih prosesnya sampai ayam ini bisa jadi premium? Ternyata, siklus perawatannya itu super teliti untuk menghasilkan ayam berbobot 2,5 sampai 3 kg dalam 4 hingga 5 bulan. Pertama, ada fase inkubasi presisi selama 21 hari di suhu 99,5 derajat Fahrenheit. Terus, anak-anak ayam ini dipindahin ke ruang brooder yang hangat selama 2-3 minggu dan dikasih suplemen elektrolit. Puncaknya, momen pelepasan ke gunung supaya mereka bisa nyari makan dan ngejar belalang secara alami. Skala peternakan model begini lagi meroket loh. Di Heilongjiang contohnya, tempat penetasan berkembang pesat dari cuma 5.000 jadi 400.000 anak ayam per tahun. Dan ini bagian paling lucu dari materi kita hari ini. Saking niatnya, ada peternak yang nebarin pakan dari belakang mobil yang lagi jalan. Jadi ayam-ayamnya pada lari ngejar mobil dan dapat olahraga ekstra. Kreatif banget kan? Tapi pastinya, praktek peternakan beretika kayak gini butuh usaha manual yang nggak main-main. Coba lihat skala luar biasa di Pegunungan Jinan ini. Ada 50.000 ekor ayam yang bebas jalan-jalan di lahan seluas 200 hektar. Ini artinya, para peternak harus rajin nyisir area pepohonan dan ngecek sarang-sarang bambu 2 kali sehari, cuma buat ngumpulin sampai 9.000 butir telur dengan tangan kosong setiap minggunya. Intensitas tenaga kerjanya bener-bener intens. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ekonomi peternakan bebas. Sebanding nggak sih usaha keras tadi sama nilai jualnya? Nah, yang bikin geleng-geleng kepala itu justru perbedaan harganya. Kalau telur kandang standar harganya di kisaran Rp21.000 sampai Rp34.000 per lusin. Tapi telur gunung premium harganya bisa tembus sampai Rp69.000 per lusin. Ternyata, konsumen zaman sekarang tuh rela banget bayar lebih mahal untuk produk yang diternakan secara beretika. Sampai-sampai, pabrik pemprosesan modern yang pakai metode manusiawi ini sanggup menangani 15.000 ayam per jam dengan harga jual ayam utuh premium mencapai Rp159.000 per kilogram. Bisnis yang mengutamakan kesejahteraan hewan ini sekarang benar-benar udah jadi bisnis yang masif. Tapi tunggu dulu, inovasi keren kayak gini nggak cuma terjadi di dunia perunggasan.
Jadi, mari kita terbang melintasi lautan. Apa kabarnya Amerika Serikat soal sektor alternatif yang lagi tumbuh pesat ini? Masuk ke bagian keempat, ledakan industri kambing Amerika. Ini industri yang demand-nya lagi naik kencang banget di sana. Biar ada konteks, kita tarik mundur sedikit sejarahnya ya. Kambing itu udah didomestikasi sejak 11.000 tahun yang lalu di kawasan Bulan Sabit Subur dan baru dibawa masuk ke Amerika di abad ke-17 oleh para penjelajah. Nah, hewan satu ini tuh pinter dan lumayan pemilih. Mereka ini tipe browsers, lebih suka ngunyah dedaunan dan tanaman yang tinggi, bukan rumput pendek. Makanya, peternakan modern kayak White Oak Pastures di Georgia harus muter otak dengan nerapin sistem rotasi padang rumput yang super ketat setiap 3 hari sekali. Tapi mari kita jujur sebentar, nernak kambing itu pekerjaannya keras banget. Buat ngasih gambaran, 10-18% itu adalah tingkat kematian rata-rata buat anak kambing yang baru lahir. Tinggi banget loh. Makanya 36 jam pertama sejak mereka lahir itu benar-benar masa yang kritis. Anak-anak kambing ini harus buru-buru dapat kolostrum yang kayak antibodi dari induknya, supaya bisa bertahan hidup. Lanjut ke bagian kelima yang agak aneh tapi nyata nih. Susu, predator, dan jas. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, coba kita lihat para pelopor di California, yaitu Redwood Hill Farm, yang merupakan peternakan susu bersertifikat manusiawi pertama, dan juga Cypress Grove. Ngurus 14.000 ekor kambing jelas nggak bisa pakai cara tradisional. Mereka menggunakan sistem pemerahan modern yang namanya pit parlor. Sistem ini bantu mereka memproduksi lebih dari 600.000 galon susu tiap tahun. Dan dari susu berkualitas inilah, lahirnya keju Humboldt Folk yang pamornya udah mendunia itu. Nah, siap-siap kaget dengar fakta dari sumber kita ini. Gimana caranya ngatur kambing-kambing yang cerdas dan suka banget kabur ini? Pakai taktik yang benar-benar anti-mainstream. Percaya atau enggak, peternak sampai muterin musik jazz pas lagi pemerahan susu kambing. Soalnya entah kenapa, cuma itu yang bisa bikin mereka tenang. Terus buat pengamanannya, mereka masang pagar listrik berkekuatan 4.500 sampai 9.000 volt, berarus rendah biar kambingnya nggak nekat lompat. Dan yang jaga di luar, mereka pakai anjing ras Great Pyrenees, Anatolian Shepherd, dan bahkan lama serta keledai. Hewan-hewan ini punya insting agresif yang alami loh buat ngelindungin kawanan kambing. Ini membawa kita ke bagian the air, harga sebenarnya dari kualitas. Kenapa sih pengamanan tadi harus sampai se-ekstrim itu? Sistem keamanan berlapis kayak pakai lama dan keledai tadi ternyata krusial banget. Karena ancamannya beneran nyata. Di tahun 2015 aja, tercatat ada puluhan ribu kambing yang hilang dan mati gara-gara serangan anjing hutan alias coyote yang populasinya terus menyebar cepat di seluruh Amerika Utara. Ini benar-benar pertarungan hidup dan mati yang harus dihadapi para peternak setiap harinya demi menjaga hewan mereka. Dan demi mempertahankan standar etis, proses panen daging juga dilakuin sehati-hati mungkin. Waktu kambing udah capek berat ideal 60-80 pon, di umur sekitar 8-9 bulan, mereka dilumpuhkan dengan cara yang sangat cepat dan manusiawi. Kenapa harus gitu? Sama persis kayak ayam di Tiongkok yang kita bahas di awal tadi. Meminimalkan stres sebelum proses pemotongan itu jadi kunci utama buat jaga kesejahteraan hewan yang otomatis berdampak langsung pada kualitas otot dan lemak tertinggi. Setelah diproses, dagingnya harus langsung didinginkan dengan cepat buat mencegah munculnya bakteri. Kalau kita tarik benang merahnya, fenomena luar biasa di dua benua ini membuktikan satu hal. Kesadaran dan permintaan kita untuk mendapatkan makanan yang beretika, berkualitas tinggi, dan rasanya premium, itu benar-benar memotivasi para peternak untuk mengatasi tantangan logistik dan lingkungan yang super berat, mulai dari ngadapin rintangan predator buas di Amerika, sampai berburu telur dengan tangan di hutan dataran tinggi Tiongkok. Mereka ngelakuin ini semua supaya kualitas terbaik bisa terhidang langsung di atas piring kita. Jadi, sebelum kita tutup pembahasan materi kali ini, ada satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Setelah ngelihat sendiri seberapa besar keringat, taktik unik, dan perlakuan manusiawi yang dicurahkan dalam industri ini, menurut kalian, apakah harga premium yang kalian bayar di supermarket itu sepadan dengan rasa superior dan nilai etis buat hidangan kalian berikutnya? Terima kasih banyak udah ngikutin explainer kita hari ini. Saya harap ini bisa ngasih perspektif baru tentang nilai di balik makanan kalian. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.